Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam kelas Enterprise Resource Planning (ERP). Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai Enterprise System. Apa ini Enterprise System? Sebutkan di sini Enterprise System ini adalah salah satu dari information system yang paling kompleks dan paling powerful saat ini. Kita ketahui sebagai orang-orang IT, information system itu sendiri sudah cukup kompleks. Kalau dia bentuknya enterprise, maka dia akan menjadi lebih kompleks lagi dan lebih powerful lagi. Di dalam enterprise system ini sendiri ada arsitekturnya. Arsitekturnya itu merujuk kepada technical structure dari software enterprise system itu sendiri. Bagaimana user berinteraksi dengan software, dengan enterprise system, dan bagaimana software itu secara fisik memanage hardware dari enterprise system. Di zaman sekarang ini, sebuah enterprise system itu biasanya arsitekturnya itu adalah 3-tier client server atau service oriented. Ada dua jenis. Dan atau dua-duanya dipakai pada dalam satu sistem yang sama. Bisa dua-duanya dipakai berbarengan, bisa juga hanya dipakai salah satu. Nah, mari kita lihat satu-satu. Client server arsitektur. Oke. Bayangkan aplikasi desktop yang biasanya Anda gunakan. Misalnya Microsoft Word atau aplikasi pemutar video VLC atau Adobe Photoshop. Oke. Aplikasi-aplikasi ini normalnya memiliki 3 layers, 3 komponen. Nah, layer yang pertama itu adalah layer di mana kita berinteraksi dengan aplikasi. Ada menunya, kalau di Word ada seperti selembar kertas putih di mana kita mengetik, maka kita mengetik di situ, atau video yang diputar di situ ada play, pause dan sebagainya. Kita bisa pilih, kita klik dengan mouse. Itu adalah layer yang pertama. Kemudian ada layer yang kedua. Layer yang kedua ini adalah apa yang diizinkan aplikasi untuk user lakukan terhadap aplikasi tersebut. Kalau Microsoft Word ya karena fungsinya untuk mengetik, maka yang diizinkan adalah user mengetik di aplikasi tersebut. Berbeda dengan VLC. Karena aplikasi itu untuk memutar film, maka user diizinkan untuk memutar media di situ, video, lagu, atau sejenisnya. Kita tidak bisa mengetik menggunakan VLC atau menonton film menggunakan Microsoft Word. Jadi masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Aplikasi yang satu berfungsi untuk apa, aplikasi yang satu berfungsi untuk apa. Nah, layer inilah yang mengizinkan kita melakukan apa di dalam aplikasi tersebut. Kemudian ada layer yang ketiga. Layer yang ketiga ini adalah layer di mana aplikasi itu menyimpan data kita, entah di hard disk atau di flash disk. Kalau kita mengetik mungkin kita bisa simpan di flash disk, atau kalau kita mau menonton film di VLC, mungkin filmnya itu berada di hard disk kita, entah kita mengaksesnya atau kita menulisnya, maka ada satu layer lagi di mana kita akan menyimpan data. Nah, ketiga layer ini adalah yang paling pertama presentation layer, yaitu yang tadi untuk menu, mengetik, play, pause, dan segala macam. Kemudian layer yang kedua itu namanya application layer. Kenapa disebut application layer? Karena itulah aplikasinya. Fungsinya dia seperti apa? Kalau dia berfungsi untuk memutar lagu, maka di application layernya itu adalah memutar lagu. Kalau dia untuk mengetik, maka application layer itu adalah mengetik. Nah, kemudian layer yang terakhir adalah data layer. Di data layer ini, seperti tadi saya bilang, data-data kita tersimpan. Nah, kalau di dalam satu desktop atau laptop Anda, itu ketiga layer ini ada di dalam satu sistem yang sama, yaitu sistem komputer Anda, di dalam laptop Anda, di dalam desktop Anda. Layarnya di situ, hard disknya di situ, aplikasinya juga terinstall di dalam situ. Nah, tetapi kalau sesuatu yang ada di internet,
pada umumnya itu biasanya bentuknya adalah client server arsitektur. 3-tier client server arsitektur. Nah, seperti apa ini 3-tier client server arsitektur? Mirip seperti yang tadi. Bedanya ketiga layer ini akan terpisah dari sistem yang berbeda-beda. Misalnya presentation layer. Presentation layer ini contohnya adalah web browser. Kalau kita mengakses internet, kita menggunakan Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, dan berbagai macam lainnya. Itulah yang disebut presentation layer, di mana kita mengakses internet melalui browser-browser tersebut. Presentation layer ini ada di sistem kita. Kemudian ada application layer. Misalnya kita mengakses Gmail. Itu adalah aplikasi untuk membuka email. Oke, sudah ada satu application server yang menyimpan tampilan sistem seperti apa tampilan Gmail. Kemudian ada application server yang lain, misalnya untuk online shopping, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, application servernya ini akan menampilkan barang-barang yang ada di situ, atau diskon-diskon, pilihan belanjaan kita, dan macam-macam. Pokoknya ada berbeda antara Gmail dengan Shopee. Fungsinya akan berbeda. Yang satu kita pakai untuk mengakses email, mengetik, dan sebagainya. Yang satu Shopee kita pakai untuk berbelanja. Misalnya ada application server lain, YouTube, dipakai untuk menonton video. Kita tidak mengetik di YouTube, atau membaca email di YouTube, tidak, tapi kita menonton video di sana, atau kita upload video kita di sana, ya kan? Nah, jadi ini application layer, masing-masing dari aplikasi yang berbeda kita akses menggunakan presentation layer, menggunakan satu web browser, tapi berbeda application layer. Kemudian terakhir ada data layer. Nah, data layer ini menyimpan data. Kalau tadi Gmail misalnya menyimpan email-email kita. Ketika kita akses menggunakan username dan password kita, maka dia akan mengakses ke database data-data email-email milik kita. Kalau misalnya Shopee, mungkin dia akan melihat keranjang belanjaan kita, apa aja yang ada di dalam situ. Atau kalau dia seperti Shopee Pay, mungkin ada saldo kita di dalamnya, ada di database server. Kalau YouTube, mungkin yang ada di database server adalah video-video dan lain sebagainya. Maka setiap application server akan mengakses database server untuk mengambil data yang dibutuhkan. Seandainya contoh seperti Google. Google itu adalah raksasa internet. Satu perusahaan besar. Oke? Dia memiliki satu database server, punya Google. Tetapi dia memiliki beberapa application server. Dia ada Gmail, dia ada YouTube, dia ada Google Classroom, dia ada Google Docs, dan macam-macam. Nah, application server-server ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Bisa saja dia masuk ke dalam satu database yang sama. Data layernya ada di satu tempat. Ini data Daniel. Entah bentuknya video, entah bentuknya email, entah bentuknya file. Ini datanya Daniel, misalnya. Jadi, beda application layer tapi ke satu database server. Atau mungkin juga dari satu application layer menuju ke beberapa database server. Nah, ini fungsi-fungsi seperti ini, client server arsitektur ini memudahkan perusahaan untuk mengimplementasikan layanan mereka. Kalau seandainya dan ini membuat mereka lebih efektif dalam melayani, dan cost-nya juga menjadi lebih rendah. Karena sebagai contoh, apabila kita mengakses email, seandainya Google itu untuk satu orang, maka dia membutuhkan satu sistem komputer, desktop misalnya. Ini desktop yang satu ini untuk menyimpan email-emailnya Daniel. Maka berapa banyak laptop atau berapa banyak komputer yang harus dia pakai untuk menyimpan semua data orang-orang yang ada di dunia ini yang menggunakan jasanya dia. Nah, menggunakan sistem 3-tier client server arsitektur ini
Hal itu bisa diminimalis. Dia cukup memiliki satu database server, beberapa application server, dan banyak user bisa mengaksesnya. Nah, user-user ini juga mungkin seperti ada 3 pengelompokan di atas. Misalnya ada yang menggunakan berbeda, dikelompokkan berdasarkan penggunaan browser, atau dikelompokkan berdasarkan negara sumber negara klien itu berasal. Misalnya ada sekian user dari Indonesia, sekian dari sini, sehingga yang user yang dari Indonesia ini mengakses application server yang berada di sini, database server yang berada di sini. Nah, itu memudahkan sebuah perusahaan dalam melayani para customer-nya. Nah, di gambar di samping ini kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini akan lebih diuntungkan apabila dia menggunakan client server arsitektur. Kemudian berikutnya ada service oriented architecture. Seperti tadi saya katakan, perusahaan bisa saja menggunakan 3-tier client server atau service oriented atau keduanya. Nah, apa ini service oriented? Nah, service oriented ini sebenarnya adalah sebuah teknologi baru yang membantu menghubungkan atau mengintegrasikan berbagai jenis client server system, sehingga menjadi satu sistem baru dan lebih bernilai ketimbang apabila berdiri sendiri-sendiri. Nah, ide konsep dasar dari service oriented architecture atau SOA ini adalah kemampuan untuk menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, satu sistem dengan sistem yang lain melalui satu interface yang terstandar yang disebut dengan web service. Sehingga melalui standar interface ini, semua aplikasi-aplikasi yang ada di internet itu bisa digabungkan, bisa di-link, bisa diintegrasikan satu dengan yang lainnya. SOA ini juga memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk bisa membangun aplikasi baru, mengembangkan aplikasi tambahan di atas aplikasi yang sudah ada. Apabila mereka sudah memiliki 3-tier client server, seperti yang tadi saya bilang, bisa saja perusahaan itu menggunakan 3-tier atau service oriented atau keduanya. Jadi apabila dia sudah memiliki 3-tier client server, lalu dia ingin mengembangkan sesuatu yang baru, dia bisa menggunakan service oriented, lalu melink 3-tier yang sudah ada atau mengintegrasikan 3-tier client server yang sudah ada dengan aplikasi yang baru tanpa merubah 3-tier aplikasi yang sudah ada. Sehingga dia bisa membuat satu sistem yang lebih bagus, lebih besar, yang mungkin lebih lengkap, tanpa harus memulai dari bawah, memulai dari nol. Oke, sekarang kita masuk di Enterprise Resource Planning atau ERP system. Kita sudah pelajari di sebelumnya mengenai bisnis proses. Nah, sekarang Enterprise Resource Planning System ini merupakan enterprise system yang paling kompleks. Jadi kalau tadi di pertama enterprise system adalah information system yang paling kompleks, sekarang enterprise resource planning system adalah enterprise system yang paling kompleks. Oke, kompleks dari sesuatu yang kompleks. Jadi bisa Anda pikirkan betapa kompleksnya ini sebuah ERP. Karena ide dari ERP ini adalah mengintegrasikan berbagai macam fungsi dalam bisnis proses, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran yang sebelumnya. Dan di ERP ini juga ada fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam bisnis proses. Seperti kita bisa lihat di sini, ada finansial, misalnya ada treasury, ada financial accounting. Di dalam procurement juga ada operational sourcing, ada purchase order management. Di dalam manufacturing ada production planning, ada manufacturing collaboration, dan seterusnya. Semua yang ada di dalam bisnis proses tercakup juga di dalam Enterprise Resource Planning System ini. Nah, kalau kita berbicara
mengenai ERP, ada satu aplikasi yang paling terkenal, yang perusahaan yang membuat satu sistem ERP yang namanya adalah SAP. Jadi lebih sering orang saling menyebutnya ERP, ESP system. Nah, itu sebenarnya satu perusahaan yang membuat ERP. Banyak aplikasi-aplikasi perusahaan-perusahaan lain yang membuat, tapi sepertinya ini yang terbaik, yang paling sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Nah, kalau kita mau mempelajari ERP ini secara keseluruhan, agaknya cukup berat. Karena untuk satu orang menguasai modul di dalam ERP ini, misalnya kita ambil contoh financial accounting. Apabila ada orang yang menguasai modul financial accounting, maka dia akan mendapatkan sertifikasi yang namanya FICO Expert. FICO, Financial Accounting. FICO, sebenarnya singkatan. FICO Expert. Jadi dia expert di financial accounting. Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah, ini sulit. Jadi biasanya satu orang itu dia akan menguasai satu atau dua modul yang ada di dalam ERP. Tidak semuanya. Jadi apabila dia menguasai financial accounting, mungkin dia tidak tahu mengenai treasury. Atau dia menguasai financial accounting, dia tidak akan mengerti mengenai manufacturing execution. Atau yang lainnya, project and portfolio management. Dia hanya akan menguasai financial accounting dari A sampai Z. Segala sesuatu yang berhubungan dengan financial accounting dia bisa lakukan. Aplikasi ERP ini, sistem ERP untuk financial accounting, apapun yang ada di sana, menu-menu yang ada di dalamnya dia kuasai. Tapi yang lainnya mungkin dia tidak tahu. Jadi kita sekarang ini akan mempelajari Enterprise Resource Planning System ini mungkin akan tahap paling atasnya saja, pengenalan, kulitnya saja. Karena kalau kita mau mendalami, setiap modul-modul ini membutuhkan sertifikasi sendiri, expertise di bidangnya sendiri. Dan biasanya orang-orang ini memang sudah mengerti mengenai financial accounting, memang jurusan ekonomi, kemudian dia mempelajari ERP-nya, sistemnya yang ada di dalam satu aplikasi komputer supaya dia bisa mempermudah pekerjaannya. Nah, oke. ERP ini sendiri dipakai oleh banyak perusahaan. Nah, sehingga SAP sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi ERP sistem ini, dia berpikir bagaimana kalau saya berevolusi. Dan akhirnya dia berevolusi. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasanya, menggunakan ERP punya SAP, dia integrasikan satu dengan yang lainnya. Dia link antar satu companies dengan companies yang lainnya. Sehingga perusahaan-perusahaan ini dalam berbisnis, dalam menjalankan bisnis prosesnya menjadi lebih mudah. Mari kita lihat. Di sini ada contoh SCM, Supply Chain Management. Atau SRM, Supplier Relationship Management. Nah, ini menghubungkan perusahaan dengan suppliernya. Ada juga CRM, Customer Relationship Management, menghubungkan perusahaan dengan customernya. Untuk apa? Marketing, sales, atau customer service. Ada juga, PLM, Product Lifecycle Management. Nah, ini misalnya membantu perusahaan untuk memanage atau administer mereka punya proses research, R&D-nya mereka, atau proses product design mereka, atau product management mereka. Jadi life cycle-nya dalam suatu produk itu ada juga manajemennya. Nah, mari kita lihat suatu diagram berikut. Nah, seperti gambar di samping, misalnya ada satu perusahaan handphone misalnya, perusahaan handphone Samsung, dia menggunakan ERP. Nah, di dalam ERP-nya ini dia ada SRM-nya, ada CRM-nya. Apa SRM? Supplier Relationship Management. Oke. CRM, Customer Relationship Management. Samsung dalam membuat handphone, misalnya dia membuat Galaxy Note 20, dia membutuhkan prosesor.
dia membutuhkan prosesor. Maka dia mencari perusahaan yang produksi prosesor. Di pihak yang lain ada perusahaan lain, misalnya Snapdragon. Snapdragon ini memproduksi prosesor. Jadi melalui ERP dari Snapdragon, CRM-nya dia, Customer Relationship Management-nya, itu memarketing atau memasarkan, sales dan yang lainnya produk yang dia buat, yaitu prosesor Snapdragon. Samsung di satu sisi melalui sistem SRM-nya dia mencari supplier, maka ketemulah dua aplikasi ini, sistem ini bertemu, sehingga Samsung tanpa harus mungkin mencari kemana-mana, melalui aplikasi dia bisa lihat, oh ternyata ada Snapdragon yang memproduksi prosesor. Nah, lalu dia memesan prosesor ke sana. Snapdragon sendiri tidak harus jauh-jauh memasarkan produknya. Dia cukup memasarkan melalui CRM dia pasarkan. Siapa butuh prosesor? Oh, dia pasarkan ke Samsung karena Samsung memproduksi handphone. Maka dia pasarkan ke Samsung, dia pasarkan ke Xiaomi, dia pasarkan ke Huawei, dan lain sebagainya. Samsung dia mencari, dan ketika dia terkonek, maka terjadilah hubungan bisnis dari kedua perusahaan tersebut. Ketika Samsung sudah memproduksi handphone, maka CRM dari Samsung juga akan mencari customer. Siapa yang mau beli handphone saya? Di satu sisi ada perusahaan misalnya Erafone. Erafone melalui SRM-nya, misalnya Erafone juga menggunakan ERP, mencari supplier handphone karena dia mau menjual handphone di Indonesia. Maka terhubunglah Erafone dengan Samsung melalui sistem ini, sehingga terjadilah transaksi bisnis. Samsung menyediakan handphone kepada Erafone untuk Erafone jual kembali kepada perorangan. Jadi di satu sisi Samsung bisa bertindak sebagai customer ketika dia membutuhkan prosesor, dan Samsung juga menjadi supplier ketika dia menjual handphonenya ke Erafone. Snapdragon sendiri mungkin dia memiliki supplier, misalnya supplier plastik, besi, timah, tembaga, untuk dia membuat prosesor, karena prosesor itu terbuat dari barang-barang tersebut, plastik, timah, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, dia mencari supplier-supplier untuk bahan-bahan tersebut, barang-barang mentah, untuk dia bisa membuat prosesor. Jadi Snapdragon sendiri bisa bertindak sebagai customer, dan suppliernya adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi plastik, yang memproduksi besi, timah, tembaga, dan lain sebagainya. Jadi di antar perusahaan-perusahaan ini terjadi hubungan yang menguntungkan karena mereka melalui sistem ERP mereka tidak perlu jauh-jauh mencari supplier atau mencari customer. Sesama pengguna ERP akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga bisnis proses menjadi lebih mudah. Dan ketika yang satu sudah membutuhkan supply barang baru, cukup melalui ERP mereka tinggal request, tolong Snapdragon kirimkan kembali batch berikut untuk Snapdragon karena kami sudah mau memulai untuk memproduksi handphone yang baru, misalnya seperti itu. Jadi cukup melalui satu sistem mereka bisa berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dengan supplier, bisa berhubungan dengan customer, dan bisnis bisa berjalan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menguntungkan. Nah, demikian pelajaran untuk saat ini. Semoga berguna dan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.